Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 10 saham yang membagi dividen 2-5 kali dalam satu tahun. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, selalu ingat bahwa ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saham pertama adalah ITMG. Teman-teman bisa lihat bahwa di tahun 2022, saham ini membagi dividen sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan keempat dan ke-11. Jika melihat data di sini, dividen yieldnya 11%. Tapi apabila teman-teman membagi dengan dividen per share tadi, maka setidaknya angkanya akan lebih besar dari 11%. Untuk valuasi, PER-nya 2 kali dengan PBV 1,35 kali. Berarti harga di pasar lebih mahal dari modalnya. Untuk rasio keuangan, ROE 61, NPM 34, angka yang sangat luar biasa tinggi dan bisa dikatakan baik. Untuk DER-nya juga masih kecil di angka 28%. Dari sisi kinerja laba, teman-teman bisa lihat bahwa ITMG punya laba yang fluktuatif, di mana sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Dan saat video ini dibuat, pencapaian net profitnya 13,6 triliun rupiah. Saham kedua adalah ADRO. Teman-teman bisa lihat bahwa di tahun 2022, mereka membagi dividen sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan ke-12 dan bulan ke-5. Dan menariknya, pada tahun 2023 ini, saham ini juga sudah membagi dividen. Saham kedua adalah ADRO, di mana saham ini membagi dividen pada bulan ke-5 dan bulan ke-12 tahun 2022. Dividen yield yang mereka berikan adalah sekitar 8%. Untuk valuasi, PER-nya 2,6 kali dengan PBV 1,1 kali. Artinya harga di pasar ini masih lebih mahal dari modalnya. Untuk rasio ROE 43% dengan NPM 32%, angka yang bisa dikatakan sangat bagus. Selain itu, DER-nya juga masih rendah dengan angka 64%. Dari historikal labanya, ADRO juga punya laba yang fluktuatif di mana sempat rugi pada Q4 2019 dan Q3 2020. Tapi laba pada saat video ini dibuat menjadi laba yang terbesar dalam 4 tahun terakhir, di mana mencapai 28,9 triliun rupiah. Saham ketiga adalah UNTR, di mana membagi dividen pada bulan keempat dan ke-10 tahun 2022. Dividen yieldnya sekitar 5,1% dengan per 4 kali dan PBV 1,1 kali. Berarti harganya lebih mahal daripada modalnya. Untuk rasio keuangan, ROE 26% dengan NPM 17%. Angka yang bisa dikatakan masih bagus. Untuk DER-nya juga masih normal dengan angka di bawah 100%. Untuk kinerja labanya juga fluktuatif di mana sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Tapi pada tahun 2022 menjadi laba yang terbesar dalam 4 tahun terakhir, yaitu 15,8 triliun rupiah. Saham keempat adalah ASII, di mana membagi dividen pada bulan keempat dan ke-10 tahun 2022. Mereka punya yield sekitar 4,3% dengan PER 7 kali dan PBV 1,19 kali. Untuk rasio keuangannya, ROE 16% dengan NPM 10%, angka yang bisa dikatakan masih baik. Dan untuk DER-nya harus lebih diwaspadai karena sudah mendekati angka 100%. Bagaimana dari sisi labanya? Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini juga mengalami penurunan laba pada tahun 2020. Tapi di tahun 2022, labanya kembali bangkit dan menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir, yaitu 23,3 triliun rupiah. Saham berikutnya yang merupakan raja market cap sebelum dikalahkan oleh Beyan, yaitu BBCA, di mana mereka membagi dividen pada bulan Maret dan bulan Desember tahun 2022. Dividen yieldnya sangat kecil dengan angka 0,4%, PER-nya 26 kali dengan PBV 4,8 kali, angka yang sudah sangat tinggi. Untuk rasio keuangannya, ROE 18% dengan NPM 41%. BCA ini merupakan salah satu bank yang punya NPM terbesar yang bisa dikatakan mereka punya efisiensi biaya yang sangat baik. Untuk DER-nya tentu saja di atas 100% karena ini saham perbankan. Dari sisi kinerja, saham ini juga sempat mengalami penurunan laba pada tahun 2020, tapi kembali bangkit dan mencetak laba terbesar di tahun 2022 sebanyak 28,9 triliun. Berikutnya UNVR, di mana mereka membagi dividen pada bulan ke-6 dan bulan ke-11 tahun 2022. Yieldnya hanya sekitar 1,4% dengan PER 29 kali dan PBV 31 kali. Teman-teman tentu sudah tahu bahwa saham ini dijual dengan PBV yang sangat-sangat mahal.
Untuk ROE-nya 107% dengan NPM 14%, angka yang bisa dikatakan sangat baik. Tapi DER-nya sudah sangat tinggi dengan angka 253%. Dari sisi kinerja laba, saham ini cenderung mengalami penurunan laba setiap tahun. Tapi di tahun 2022, labanya kembali bangkit, meskipun belum bisa sebesar tahun 2019 dan 2020. Hingga Q3 mereka mencetak laba 4,6 triliun. Berikutnya adalah saham BSSR. Di tahun 2022, mereka membagi 4 kali dividen, yaitu bulan ke-1, 5, 9, dan 12. Dividen yield-nya 28,81% dengan per 2 kali dan PBV 2,4 kali. Artinya harga di pasar 2,4 kali lipat lebih mahal dari modalnya. Untuk rasio keuangan, ROE 95% dengan NPM 27%, angka yang sangat bagus. Untuk DER-nya juga masih wajar dengan angka 51%. Dari sisi kinerja laba, BSSR mencetak laba yang konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun, di mana laba tahun 2022 menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir dengan pencapaian 3 triliun rupiah. Saham berikutnya adalah saham MBAP, di mana mereka membagi dividen pada bulan ke-6 dan 9 tahun 2022. Dividen yield-nya sekitar 12% dengan per 2 kali dan PBV 2,3 kali. Rasio keuangannya juga sangat baik dengan ROE 93 dan NPM 44%. Selain itu, DER-nya juga bisa dikatakan masih wajar dengan angka 40%. Dari sisi kinerja laba, saham ini terlihat sempat mengalami penurunan di tahun 2020, tapi kembali bangkit dan mencetak laba terbesar di tahun 2022, sebanyak 2,4 triliun rupiah. Berikutnya saham MLPT, di mana mereka membagi 3 kali dividen di tahun 2022, yaitu bulan ke-1, 5, dan 9. Dividen yield-nya di sini tercatat 7%, tapi teman-teman harus hitung lagi dengan 3 dividen per share yang tadi sudah kita bahas. Untuk PER-nya 7 kali dengan PBV 5,8 kali, berarti PBV-nya sudah bisa dikatakan sangat mahal. Untuk rasio profitabilitas, ROE 73 dengan NPM 13%. Dan DER-nya juga sudah tinggi dengan angka 278%. Untuk kinerja labanya, MLPT mencetak laba yang konsisten tumbuh dalam 4 tahun terakhir, di mana menghasilkan net profit 340 miliar pada Q3 2022. Saham berikutnya adalah GEMS. Ini merupakan saham yang spektakuler karena membagi 5 kali dividen di tahun 2022, yaitu pada bulan ke-1, ke-6, ke-6, ke-9, dan 11. Di sini dividen yield-nya hanya 11%, tapi teman-teman harus hitung lagi, karena kemungkinan besar dividennya jauh lebih besar dari angka 11%. PER-nya 4 kali dengan PBV 5,9 kali, yang berarti harga di pasar ini 5,9 kali lipat lebih mahal dari modalnya. Untuk rasio keuangan, ROE 142% dengan NPM 22%, angka yang sangat baik. Tapi untuk DER-nya juga sudah di atas 100%, yang berarti total hutangnya lebih tinggi dibandingkan modalnya. Untuk historikal labanya bisa dikatakan sangat baik, di mana dalam 4 tahun terakhir konsisten bertumbuh setiap tahun, dan hingga Q3 mencetak net profit 7,2 triliun rupiah. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Dari 10 saham yang tadi kita bahas, yang membagi dividen 2-5 kali dalam 1 tahun, apakah ada yang menarik? Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi, dan ingat, kerugian teman-teman tanggung sendiri ya. Sebagai informasi, dividen itu sangat menarik. Mungkin di masa sekarang sangat kecil, tapi di masa depan bisa menjadi spektakuler dan luar biasa. Untuk itu, apabila teman-teman ingin belajar bagaimana memanfaatkan kedahsyatan dividen di masa depan, mungkin e-book strategi nabung saham ini bisa membantu. Karena di sini, selain pembahasan tentang nabung saham, ada juga pembahasan tentang dividen investing yang saya sampaikan. Tersedia juga file Excel yang berisi jurnal nabung saham, simulasi dollar cost averaging, proyeksi dividen, sampai perhitungan dalam mempersiapkan dana pensiun melalui saham. Untuk detail pembahasannya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Nah, apabila tertarik membeli e-book baca saham, teman-teman bisa chat WA ke nomor yang tercantum ini ya. Sekian video ini, semoga bisa memberikan manfaat dan informasi baru kepada teman-teman semua. Thank you.